Lili terakhir di lembar ini, novel karya Pandu Windito, dibacakan langsung oleh penulisnya. Harapan untuk musim semi. Sudah 3 hari sejak kepergian Mira, Aksa masih belum bisa tersenyum. Memang Mira bukan siapa-siapa, tapi kehilangan orang yang dia kenal di acara yang sama terjadi lagi. Aksa terus mengunjungi taman di mana Mira membawanya malam itu. Dia masih tidak percaya ada seseorang yang begitu cepat datang dan juga pergi begitu saja dalam hidupnya tanpa berpamitan. Banyak hal di luar dugaannya terjadi dan mengubah hidupnya. Aksa duduk di kursi yang sama seperti malam itu dengan si hitam yang menemaninya. Kucing itu terus menciumi bunga lili di sekitar yang mengingatkan Aksa akan Mira. Rio yang sudah dari pagi menunggu di kedai Angel akhirnya bisa menemukan Aksa. Rio datang untuk mengembalikan buku Aksa yang tergeletak di kamar rawat Mira. Buku cetakan pertama yang memang ditunjukkan untuk Mira. Buku itu masih utuh, hanya ada beberapa lipatan dan bekas detik air yang sudah kering. Di antara lembar yang punya bekas lipatan terdapat sebuah surat. Aksa membukanya sedangkan Rio sibuk bermain dengan si hitam. Siapa yang belum pernah mendengar nama Aksa, pasti sudah pernah membaca karyanya. Terima kasih bukunya. Rumah sakit sangat membosankan, cuma ada bau obat. Aku gak bisa mencium aroma bunga bermekaran. Apalagi ruangan sebelah isinya anak kecil yang sering banget nangis kalau malam. Aku gak bisa tidur nyenyak. Untung aja dokter sama suster di sini baik. Bantu aku latihan jalan sebelum akhirnya aku cuma bisa duduk di kursi roda. Setelah tahu kamu tinggal di kota ini, aku mencari cara bagaimana bisa dekat denganmu. Mungkin aku harus menjadi loper koran untuk bertemu denganmu setiap hari. Namun pada akhirnya, aku hanya bisa mengintipmu setiap hari mengambil koran di pagar rumahmu dari kedai Angel. 2 bulan hanya memandangmu, hingga akhirnya aku memberanikan diri meminta Angel mengajari kita tentang kopi. Bukan Angel yang memaksamu ikut, tapi aku yang memaksa Angel mengajakmu dan Rio. Aku juga yang minta Angel bawa kamu nonton Rio lomba. Kalau aku yang ajak, pasti kamu gak mau. Aku sadar aku tidak akan punya tempat di hidupmu. Tidak akan bisa seperti Rio dan Angel yang selalu ada untukmu. Kalian bertiga kelihatan selalu bersama. Rio juga sering cerita kalau kalian udah temenan dari kecil. Aku pengen punya teman kayak mereka. Aku juga sebenarnya gak suka teater. Tapi kamu suka kan? Kamu tulis itu di buku pertamamu. Tentang bagaimana kamu bisa mencintai sastra untuk pertama kali. Tahun pertama SMA, aku pingsan mendadak dan mulai saat itu aku keluar masuk rumah sakit. Sekolah aja susah. Badanku semakin lemah tiap harinya. Kakiku gak kuat lagi untuk jalan. Tanganku gak bisa metik bunga. Ketika aku datang ke toko buku, melihatmu yang sudah menjadi penulis sejak masih kuliah, bercerita di hadapan membacamu, aku menemukan tujuan hidup. Aku mulai bisa berbicara dengan bunga-bunga yang aku suka. Aku bisa berlari dan melakukan apapun, makan apa saja yang aku suka sebanyak apapun yang aku mau. Menjelajah kota ini, mencari bunga-bunga untuk aku ajak ngobrol. Semangat dari perkataanmu membuat aku lebih berani. Berani menghadapi semua ketakutan dalam hidupku. Malam tadi, orang tuaku datang dan dokter bilang operasi cuma bisa ngasih tambahan waktu beberapa hari untukku. Aku tetap ambil karena tahu bukumu pasti bisa terbit. Setidaknya aku bisa lihat bukumu walaupun gak punya waktu yang cukup untuk menghabiskannya. Kamu tahu, bunga lili memang bisa tumbuh sepanjang tahun. Tapi bunga lili tidak bisa hidup sendiri. Dia selalu butuh tanaman lain di dekatnya untuk terus hidup. Aku sudah menemukan tanaman lain untuk diriku. Kamu, Rio, dan Angel. Itu sudah cukup. Aku tahu kamu sudah lama gak baca buku. Ruang bacamu penuh dengan debu dan kamu gak bisa mendebak isi hatiku.
Karena seorang pembaca yang rajin bisa melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Kamu selalu menjauh dariku. Aku yang sering kali mulai duluan. Aku selalu mengagumimu. Keingintahuanku tentang dirimu dan takut ketahuan itu sering datang bersamaan. Aku gak pernah bilang aku suka sama Rio. Dia memang orang yang menyenangkan. Tapi aku menyukaimu. Dan Rio juga sudah tahu itu. Tapi seindah apapun aku menghias kedai Angel, aku tidak akan bisa memesan kehadiranmu. Aku tidak pernah meminta Angel memperkenalkanmu. Aku yakin Angel tidak mau. Bukan karena cemburu, tapi Angel tahu pasti kamu sulit bergaul sama orang baru. Kamu dan Angel terlihat cocok. Dia selalu cerita tentang kamu selama aku menghias kedainya. Tentang kamu yang cuma makan keju. Tentang tetangga di samping kiri rumahnya yang cuma minum americano. Tentang Aksa yang selalu datang ke kedainya tiap malam minggu. Dia jauh, sangat jauh memperhatikanmu dibanding aku. Ngomong-ngomong, gimana masakanku? Maaf ya, aku baru tahu kamu gak suka makanan berminyak apalagi dingin. Tapi makanan itu yang bisa aku masak. Awas aja kalau kamu gak makan apalagi muntahin. Aku udah bawa dari siang tapi kamu gak ada. Jadi jangan salahin aku kalau udah dingin. Malam itu di halte aku udah gak sanggup mengejarmu. Kakiku gak mau nurut apa yang otakku mau. Aku memandang indahnya bintang setelah kamu muncul dari arah rumahmu, berjalan sambil melihat ke arah langit. Aku bisa merasakan bagaimana caramu memandang sekitarmu. Langit malam itu sangat cerah ya, tapi kamu terlanjur pergi duluan sebelum aku sempat berbicara. Aku tidak menyangka kamu pendiam, berbeda dengan dirimu saat bercerita. Berbeda dengan dirimu yang peduli saat merawat kucing jalanan. Rambutmu ternyata lebih tebal dari yang aku ingat saat melihatmu pertama kali di toko buku. Tapi kamu sangat berkarisma dengan kacamata tebal itu sesuai yang aku lihat. Kamu peduli sekitarmu sesuai dengan apa yang kamu tulis. Kamu memang tidak segagah Orion, tapi kamu selalu menepati janjimu. Setelah ini, jangan lari dari masalahmu. Kalahkan Orion di hal itu. Kamu sudah mengalahkannya di hal lain. Orion tidak punya kepekaan sepertimu. Orion juga tidak bisa bahasa isyarat. Apakah aku bisa menggapaimu? Semoga aku bisa meraihmu seperti Rio yang akhirnya bisa mengejar Chopin walaupun tidak lolos audisi. Mungkin Rio belum cerita. Dia sebenarnya berhenti ngajar piano 3 bulan belakangan. Dia mau fokus latihan untuk kompetisi itu. Dia sering jenguk aku, nangis sekeras-kerasnya. Walaupun dia pengen banget menang, bukan kalah yang buat dia menangis. Tapi dia menangis karena akhirnya dia bisa menggapai Chopin. Dia bisa tertawa ketika bertemu Rico setelah tampil, tanpa rasa sedih sama sekali. Kamu berani berhenti menulis setelah kamu memberitahu cara memiliki tujuan dari tulisanmu. Aku ingin ada di tulisanmu. Kamu ceritakan ke setiap pembacamu saat promosi ke toko buku. Melahirkan banyak orang hebat baru sepertimu. Dari situ aku tahu alasan untuk menjadi kuat dan aku sadar aku tidak cukup kuat untuk bersamamu. Hatiku kaku, kakiku tidak bisa bergerak. Aku butuh sesuatu untuk berpegangan supaya bisa melangkah maju. Cuma itu. Aksara Praditama. Jangan berhenti menulis. Karena aku mencintaimu saat kamu menulis. Yang bisa mengubah aku adalah diriku sendiri dan semua itu ada dalam diriku. Itu juga berlaku untukmu. Bukannya sebuah sangkar besi tidak bisa mengubah Raja Wali menjadi seekor burung nuri. Lalu kenapa seorang Aksa bisa berubah? Perjuanganku bukan. Pelaksanaan kata-kataku sudah selesai. Begitu juga ibumu. Sekarang saatnya kamu meneruskan apa yang sudah kamu mulai. Kamu pasti bisa menjadi kuat untuk seseorang. Berterima kasihlah untuk sedih yang pernah datang. Berterima kasihlah kepada dunia karena dengan dikalahkan aku belajar mengalah. Seburuk apapun keadaan, bunga yang berusaha mekar akan jauh lebih menarik.
Tapi hanya bunga itu yang bisa merasakannya. Kamu tahu, kualitas tanah sangat mempengaruhi kualitas kopi. Tanahmu sangat subur dengan Angel dan Rio di sekitarmu. Walaupun aku tidak bisa mengejarmu yang lari dari gedung teater, terima kasih. Terima kasih sudah menemani dan mewujudkan keinginanku. Terima kasih sudah membuat kenangan dalam hatiku. Terima kasih sudah menulis diriku dalam bukumu. Mungkin terlalu berlebihan menulisku sebagai cintamu, seseorang yang bisa menekan tombol play saat hidupmu sedang pause. Kamu punya angel yang selalu setia menonton dirimu terus-menerus, bahkan ketika dirimu sedang pause. Terima kasih sudah menjawab semua pertanyaanku di pameran buku tentang bagaimana memahami buku. Aku bersiap untuk memahami buku barumu lebih baik lagi. Aku belajar untuk memahami dirimu, memaklumi dirimu yang mengurung diri untuk menulis, membuatku menunggu 3 hari di depan rumahmu setiap paginya. Si hitam yang mengikuti kita ke rumahku sangat manis. Pasti dia bertambah sehat karena punya pemilik yang hebat. Aku yakin dia tidak bisa menggantikan Molly. Tapi rawat dia dengan cintamu, sepenuh hatimu. Rumput dan tanah malam itu terasa hangat dalam kebersamaan dan kesederhanaan kita di bawah bintang. Punggungmu ternyata keras, tapi bisa menjadi peganganku. Sebentar lagi, mungkin aku bisa bertemu Orion. Apa yang ingin kamu titipkan untuknya? Tapi aku lebih ingin bertemu Proserpine, memintanya untuk terus menyuburkan tanah supaya semua tanaman bisa tumbuh dengan baik. Membuat dirimu kembali tersenyum ketika mencium wangi lili. Kamu tidak perlu menjadi Orion untuk jadi seorang pemimpin. Kamu sudah tulis di buku keduamu, setiap orang adalah pemimpin untuk dirinya masing-masing. Kamu boleh tidak bisa mengejarku di taman, tapi selalu kuatkan hatimu karena hati bisa bertambah kuat tanpa batas. Walaupun larimu lambat, itu tidak penting. Maju tetaplah maju. Maaf, aku memaksamu mengantarku. Maaf, kamu kehujanan pulang dari rumahku. Terlalu sering membentakmu. Maaf, badanku terlalu berat. Aku memukulmu dengan keras. Aku sudah merepotkanmu. Maaf, aku orang yang menyebalkan. Maaf juga, tulisanku jelek dan jauh dari standar tulisanmu. Aksa, sekali lagi maaf. Satu lagi. Apa sekarang aku boleh memanggilmu Keju? Aksa hanya tersenyum membaca surat Mira. Tidak ada air matanya yang menetes. Aksa malah puas bisa membacanya. Walaupun tulisannya sangat berantakan, Aksa bisa membayangkan Mira yang sedang duduk di ranjangnya, sedang menulis surat itu ditemani bunga lili pemberiannya dan buku yang memang dia tulis untuk menceritakan Mira saat musim gugur. Surat Mira berhasil menampar Aksa dengan sangat-sangat keras, menyadarkannya bahwa Aksa adalah Aksa, bukan bunga yang dapat mekar, tapi bisa mekar dengan caranya sendiri.